warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa melaksanakan aktivitas kita yang rutin kita laksanakan setiap harinya, dan juga tentunya yang paling bernilai dalam kehidupan kita bisa melaksanakan ibadah atau perintah yang Allah Subhanahu wa taala terapkan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua, sekaligus menjadi penggugur dari setiap dosa dan kesalahan kita. Tanpa salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan pada Rasul kita, suri teladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran. Ikhwatiman rahimakumullah. Tema yang diberikan pada kesempatan hari ini adalah tema tentang musibah, ya, antara musibah, muhasabah dan juga mahabbah. Ini mungkin juga terkait dengan kondisi atau keadaan yang saat ini menimpa saudara-saudara kita, ya, mobil khusus di Cianjur, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sedang diuji dengan musibah bencana alam, ya, gempa bumi. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibahnya diganti dengan kebaikan yang banyak, pahala yang berlimpah, hikmah yang bisa dijadikan sebuah pelajaran ke depannya. Dan insya Allah kesabaran dalam menjalani musibah tersebut akan menjadi penggugur setiap dosa dan kesalahannya. Dan juga tentu kita semua yang, ya, ada musibah itu ada yang terdampak, ada yang tidak terdampak, tapi pada hakikatnya kita pun terdampak pada konteks sebagai sesama muslim, al-jasadil wahid, seperti satu tubuh yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh yang baik. Kalau sakit, maka yang lainnya ikut sakit. Ya, kalau saudara kita berbahagia, gembira, maka kita pun ikut bergembira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin menyampaikan musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dan saudara-saudara kita secara khusus saat ini. Ini saya ingin meluruskan ataupun berbeda mungkin dengan yang lain. Terkadang kita mengaitkan itu dengan maksiat, ya. Padahal mungkin oleh mereka yang terkena musibahnya itu nggak enak pada kita, ya. Oh, Cianjur begini karena, ya, postingan-postingan itu ada LGBT, ya, di sana maksiat. Saya 3 tahun pondok pesantren di Cianjur, Pak. Jadi ikut merasakan juga gitu, ya,
Orang Cianjur tidak seperti itu yang kita tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi di share ya, di sana LGBT, di sana Kristenisasi, di sana maksiat, ya. Maksiat itu bagian dari musibah yang memang Allah turunkan, nanti kita bahas. Bagaimana Allah ada tiga hikmah ya, atau tiga ciri kenapa musibah itu Allah turunkan, itu dalam Al-Quran dibahas. Ya, tapi sebelum ke situ saya ingin meluruskan, karena kalau bicara maksiat, memang di Jakarta nggak ada maksiat itu. Orang Jakarta lebih banyak gitu, ya. Artinya seolah-olah kita merasa aman gitu. Bahkan ya, beberapa ada mahasiswa saya, murid di sana juga yang ya, atau teman yang mengatakan ada yang datang ke sana itu hanya sekedar nonton dan kemudian menanyakan, mereka ingin tahu, memastikan postingan-postingan itu, Pak. Benar nggak sih di Cianjur itu ada dosa ini, ada maksiat? Bahkan sampai nanya kepada sahibul musibahnya, kepada yang terkena musibah, sebenarnya dosa apa yang sudah orang sini lakukan sampai begitu. Kalau bapak ibu orang tuanya meninggal, ataupun istri bapak meninggal, suami ibu meninggal, atau anak bapak ibu meninggal, ada yang datang kemudian mengatakan, Pak, istri bapak meninggal, suami ibu meninggal, kenapa? Bapak melakukan dosa apa? Ibu melakukan dosa apa? Kan nggak enak gitu. Ya. Jadi ketika kita tidak cerdas dan tidak bijak dalam khususnya bersosial media, menyebarkan di sana, keluar semua kan. Entah angka LGBT itu dari mana, Allah alam juga. Ya, kristenisasi, maksiat, kristenisasi dimanapun juga ada. Maksiat dimanapun juga ada. Bahkan kadang-kadang ada orang yang cuma datang ke satu tempat memang untuk maksiat. Bisa jadi bukan orang situ yang bermaksiat, tetapi tamu pendatang maksiat di situ. Ya, ini introspeksi kan. Orang Jakarta kan weekend kemana? Rata-rata ke Puncak gitu ya, Bogor, ke Bandung dan lain sebagainya. Mungkin mereka ada yang melakukan maksiat, jadi numpang maksiat gitu ya. Lalu di situ terjadi dituduhnya orang situ yang bermaksiat. Ya, kasihan Pak, ada petani di sana dituduh bahwa kemudian gempa musibah di Cianjur itu karena maksiat. Kata petaninya, saya maksiat apa? Tiap hari saya cuma ke sawah, ke kebun gitu ya. Ya. Orang sini sih semuanya juga petani ya, semuanya juga kerjanya di kebun gitu. Maksiat apa? Mereka tanda tanya, kemudian dituduh macam-macam. Secara perasaan itu mereka nggak akan enak seperti itu. Ya. Nah, karena kita tidak peka dengan dan tidak cerdas mensikapi musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ya. Apalagi nanti terkait dengan mahabbah, ya, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Setidaknya ada dua dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau Allah mencintai seorang hamba, pertama, idza aradallahu bi'abdin khairan ajjalal uqubah. Ya. Rasul bersabda, sesungguh apabila seseorang hamba Allah kehendaki kebaikan, berarti Allah tuh cinta kepada dia, Pak. Maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Sehingga nanti di akhirat nggak tersisa hukuman untuk dia gitu, Pak. Ya. Tapi ternyata itu adalah kebaikan bagi orang tersebut, bagi hamba tersebut kebaikan. Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjalal uqubah. Ya, jadi apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah segerakan hukuman. Allah segerakan hukuman dia di dunia. Ada yang berupa sakit, Pak. Ada yang berupa kehilangan orang yang dicintainya, ada yang berupa kehilangan harta, kegagalan dalam bisnisnya. Pokoknya apapun yang kemudian ya, musibah yang membuat orang tersebut merasa dalam tanda petik tersiksa, ya, bersedih, sengsara, itu bisa jadi bentuk Allah cinta kepada hamba tersebut karena ingin menghilangkan hukuman di akhirat. Ya, karena ingin menghilangkan hukuman di akhirat. Sama seperti orang yang menjalani hukuman ya Islam ya, dalam syariat Islam, misalnya ada orang yang dikisos misalkan ya, ada dirajam dan lain sebagainya.
itu bisa jadi nanti di akhirat sudah tidak ada lagi dosa bagi dia. Karena sudah Allah segerakan hukumannya. Ya, di dunia. Atau seorang yang sakit bertahun-tahun sampai wafat, apa kata Rasul dalam hadis yang lain? Bahwa setiap mukmin itu pasti akan mengalami yang namanya cobaan, baik pada jasadnya, pada hartanya, atau pada anak-anaknya, sampai hatta yalqallaha ma'alaihi khati'atun. Sampai dia bertemu dengan Allah tidak punya kesalahan sedikit pun. Berarti kebaikan itu. Ya. Kebaikan. Kenapa? Karena Allah segerakan hukuman di dunia. Allah ingin nanti hamba tersebut di akhirat bersih, nggak ada hukuman. Ya. Dan itu bisa jadi dialami oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah. Itu adalah bentuk kebaikan dan cinta Allah kepada mereka, kepada hamba tersebut, karena Allah ingin mereka bertemu dengan Allah tanpa kesalahan sedikit. Maka kemudian lahirlah sesuai dengan doa yang selalu dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Kata Rasul, nanti Abu Bakar selalu membaca doa ini, dan beliau selalu membaca doa tersebut di setiap sujud terakhir beliau dalam setiap sholatnya. Ya. Kalau Bapak Ibu belum hafal nih, doanya harus dihafalkan karena berkaitan erat dengan kita mohon kepada Allah akhir hidup yang baik, dan hari yang terbaik adalah hari di mana kita bertemu Allah tanpa dosa dan kesalahan sedikit. Ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah di akhirnya. Sebab akhir itu penentuan. Akhir itulah yang menentukan. Ya, dalam hadis Arba'in Nawawi itu kan juga disebutkan tentang penciptaan tentang takdir ya seseorang. Ada innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang yang awalnya itu beramal amalan surga, ya, tapi kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalan neraka, ahli neraka. Kayak benar, akhirnya masuk neraka. Berarti akhir itu menentukan. Ada orang yang di awalnya beramal dengan amalan ahli neraka, tapi di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhulul jannah. Maka dia orang tersebut masuk surga. Berarti kan kebaikan bagi orang tersebut. Ya, maksudnya apa? Akhir itu penentuan yang menentukan. Maka Abu Bakar memohon kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah di akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu. Dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Ada orang yang wafat sedang baca Quran, itu kan penutup amalnya. Ada orang yang wafat sedang sujud, sedang sholat, itu penutup amalnya. Ya. Yang terpenting wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu saja. Yang penting kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan tetap memegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Yang terakhir, dan jadikan sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Tidak ada yang paling dinantikan oleh setiap muslim dan muslimah kecuali saat-saat kita bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang yang bertemu dengan Allah pasti dia di surga, nggak mungkin dia di neraka. Ya. Pasti kan bertemu dengan Allah. Iya, kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah orang-orang beriman saat itu, ya, nanti di surga Allah itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat Rabbnya, melihat langsung. Ya. Dalam hadis Rasul itu melihatnya itu tergantung amalan tentu. Ada yang melihat Allah itu seperti melihat bulan purnama, jelas terang, ya, bulan purnama jelas terang. Ada yang melihat 2/3-nya, ada melihat seperti setengahnya, ada melihat 1/3 atau 1/4-nya. Kembali kepada amal perbuatan. Ya, maka yang pertama tadi, idza aradallahu bi'abdin khairan ajjalal uqubah. Ya, bisa jadi musibah yang menimpa saudara-saudara kita saat ini, khususnya di Cianjur, belum lama kemudian kemarin erupsi, ya, di mana Lumajang, ya,
Bisa jadi itu Allah sedang segerakan hukuman untuk kebaikan dari hamba tersebut atau bentuk mahabbah Allah kepada mereka. Karena kalimatnya idza aradallahu bi 'abdin khairan. Jika Allah menginginkan untuk hambanya kebaikan, berarti Allah sayang sama dia karena menginginkan kebaikan. Ya. Belum kemarin juga di Garut sempat hari Sabtu itu kan, tanggal 3 November. Saya pas sampai ke Garut. Ya. Jadi saya memang ada acara hari Ahadnya ke Garut, ke markas Quran di sana. Begitu sampai di halaman markas Quran, parkir keluar dari mobil, ya santri itu beberapa santri keluar. Sebagian sudah ada di luar, tapi beberapa yang keluar, ya dengan sedikit berlari gitu ya, setengah berlari keluar. Saya kira mau rebutan salaman sama saya, Pak. Ternyata saya ada lupa kan. Tapi Ya, itu udah markas Quran itu 2 lantai. Mungkin terasa. Saya terus terang ketika di halaman itu memang nggak terasa. Jadi apa-apa kita baru izin nanti keluar bilang dari sama Pak mobil, Ardo sama ya Pak di Muasa. halaman Kalau mau makan ambil aja. apa namanya sedang berdiri dan Iya aja Pak. sebentar begitu. Itu tidak terasa memang. Tepat saat gempa terjadi. Gak lama kemudian begitu buka HP kan sudah banyak. Nah ini lagi yang kemudian tidak cerdas dalam bermedia sosial gak apa? Mengirimkan video-video yang itu adalah video di Cianjur dikirimkan kaitkan dengan karena banyak hoaxnya. Yang mana? Kemarin Iya. banyak hoaxnya gitu. Dikirimkan rusak dan sebagainya. Akhirnya kok itu sih video Cianjur. Coba bayangkan. Mungkin orang yang membaca itu khususnya misalnya orang Garut merasa ini kok menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Ya. Artinya dieksploitasi gempa yang kemarin musibah yang di Cianjur dieksploitasi untuk ke Garut gitu Pak. Ya, untuk musibah di Garut. Nah itu kan ya akhirnya kemudian pihak pemerintah di sana mengklarifikasi, memberikan informasi bahwa ada beberapa ya kecamatan di Garut Selatan itu memang ada kerusakan tapi tidak parah. Sebab memang gempanya itu kedalamannya cukup dalam 118 kilo. Walaupun gempanya darat juga. Kalau Cianjur itu tidak sampai 10 kilo kedalamannya, memang sangat dampaknya itu kerusakannya luar biasa. Ya. Nah, idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu. Yang kedua, idza aradallahu bi'abdin khairan yusibhu minhu. Kata Rasulullah, apabila Allah menghendaki kebaikan, artinya cinta, sayang kepada hamba itu, ya, menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yusibhu minhu, Allah berikan musibah kepada dia. Ya. Allah berikan musibah kepada dia. Karena tidak mudah itu, Pak. Orang yang terkena musibah itu menunjukkan dia punya nilai atau kualitas keimanan yang di atas rata-rata. Maka wajar kalau kata Rasulullah ketika ditanya siapa orang yang paling berat ujiannya, al-anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena para nabi, para rasul keimanannya itu di atas rata-rata kita. Sehingga bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ya diuji sakit oleh Allah, istrinya meninggalkan, anak-anaknya meninggal, masyarakatnya kemudian meninggalkan, bahkan Nabi Ayub dikucilkan. Kenapa? Ini penyakit menular, ini penyakit yang ya menimbulkan penyakit baru di tengah masyarakat, dikucilkan. Tapi Nabi Ayub sabar. Kenapa? Idza aradallahu bi'abdin khairan yusibhu. Kebaikan bagi hamba tersebut diberikan musibah, ya, diberikan musibah. Ya. Maka ketika ada orang yang luar biasa, suaminya meninggal di saat COVID kemarin itu, ada yang suaminya meninggal, nggak lama kemudian anaknya, nggak lama kemudian menantunya, itu dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan 3 orang meninggal. Ya. Tapi kalau dia kemudian berhusnuzon kepada Allah, itu sebenarnya cara Allah memberikan kebaikan kepada hamba tersebut dengan memberikan musibah, ya, dengan memberikan musibah. Karena mahabbah itu, ya. Maka kita jangan kemudian langsung langsung mengaitkan benar bahwa ada maksiat yang menimbulkan murka Allah, benar ada. Tapi itu bagian saja, tidak serta-merta sepenuhnya ini karena maksiat. Lalu kemudian kita menganggap diri kita aman, tidak punya maksiat, padahal ada kontribusi kita mungkin bermaksiat yang menyebabkan kemudian kerusakan.
ya, atau musibah yang Allah turunkan, ada kontribusi kita, tapi kita nggak muhasabah, nggak menjadikan itu bahan introspeksi kita, ya. Kita merasa aman, oh di sana terus yang kena musibah, apa namanya, di yang orang-orang sana misalkan yang kena musibah, oh Jakarta aman, gitu ya. Padahal kalau tingkat kemaksiatan, kejahatan, Jakarta jelas paling banyak, karena ibu kota, ya, pusat, ya, kota di semua, di antara kota-kota di negeri kita di Indonesia, ya Jakarta kan semua pusatnya di sini, ya. Dari mulai kejahatan paling kecil sampai paling besar ya di Jakarta ada, gitu. Tapi kita merasa aman, ya, seolah kita tidak pernah melakukan maksiat, saudara kita saja. Makanya itu di Cianjur, padahal disebut juga negeri atau kota santri juga, ya. Kota santri, banyak pesantren di sana, banyak ulamanya. Lalu kita tuduh, oh itu LGBT di sana besar. Oh di sana kristenisasi, oh di sana maksiat ini dan sebagainya. Oh apa kabar di Jakarta itu semua? Kan ada lah semuanya juga. Ya. Maka musibah itu adalah bentuk, kata Rasulullah, bisa jadi itu adalah bentuk tanda mahabbah Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba tersebut. Bagi yang tidak terdampak jadi bahan muhasabah, jadi bahan introspeksi, ya. Itu kan yang nuduh-nuduh gitu kan, akhirnya keluar omongan dari sana, nuduh terus, ya, nyumbang enggak, nuduh iya, terus aja setiap hari nge-share itu kan, nggak capek apa itu nge-share LGBT di sini, kemudian kristenisasi di sini, ya, kemudian apa maksiat di sini, terus aja, ya, HP-nya itu dipakai nge-share yang belum tentu itu kemudian benar, ya. Lalu kemudian kepedulian dia untuk introspeksi itu nggak ada, empati dia nggak ada. Maka kata orang sana, nge-share gini terus, nyumbang kagak, nyumbang enggak, tapi nge-share ya ini, yang membuat orang sana nggak enak gitu, ya. Nah maka saya ingin menyampaikan ada 3 hal di dalam Al-Quranul Karim. Allah menurunkan musibah kepada ya satu negeri, satu kaum, atau kepada seseorang secara khusus. Pertama, surat Az-Zalzalah, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ada dalam surat yang itu wal ardi zatis sada, ya. Maksudnya apa itu? Musibah itu turun bisa jadi juga karena letak geografis, ya kan? Letak geografis artinya memang sunatullah, letak geografisnya begitu, dia rawan bencana, dan salah satunya Indonesia. Dan ini kan ilmiah, Pak, ya, maka dikaji di BMK. Dan ini bukan apa namanya mitos ataupun bukan khurafat dan karena memang dikaji secara ilmiah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, itu kan bumi mengeluarkan apa yang di dalamnya, lahar, ya, kemudian lava gitu ya, magma apa semua dikeluarkan gitu ya. Maksudnya letak geografis. Wal ardi dzatis sada, ya, ketika bumi itu sada itu kan pusing asalnya, Pak. Ya, maksudnya pusing itu berguncang mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ya, beberapa ahli tafsir menyebutkan ini memang musibah, ya, pada satu negeri karena letak geografis. Ya, letak geografisnya. Maka dibahas. Kita ada di Ring of Fire dan lain sebagainya. Ya. Dan letaknya memang kita itu ya rawan gempa, Pak. Rawan gempa, rawan apa namanya bencana alam lainnya gitu ya, longsor dan sebagainya. Itu memang letak geografisnya. Ya. Ada kemudian negeri-negeri yang secara geografis dia aman misalkan. Ya, menurut hasil penelitian, ini menurut hasil penelitian ya ilmiah. Misalnya di Kalimantan jarang ada gempa misalkan, karena di sana tidak ada gunung Merapi, ya. Tapi Pulau Jawa ini rawan, Pak, karena gunung Merapinya masih aktif semua, ya. Sehingga gempa baik itu yang tektonik maupun vulkanik itu merawan gitu kita. Karena memang letak geografisnya. Sumatera, ya, letak geografisnya, ya. Termasuk di negeri di luar, negara-negara di luar. Jepang itu salah satu.
yang memang mereka teliti letak geografis negeri mereka itu rawan, sehingga kemudian mereka menuntut mereka untuk membuat inovasi-inovasi sebagai bentuk tindakan preventif gitu Pak. Nggak masalah, ikhtiar, pencegahan, tapi bukan kemudian akan merasa aman. Itu yang tidak boleh adalah kesombongan. Ya, tapi ada ikhtiar. Akhirnya mereka membuat rumah yang kemudian tahan dengan getaran, dengan gempa gitu ya. Penelitian dengan ilmu kemudian dibahas bagaimana nanti pondasinya, bagaimana nanti rangkanya, terus seperti itu. Ya memang letak geografisnya Pak. Ya, letak geografisnya gitu. Nah, kita tinggal kemudian mengikhtiarkan, sehingga pemerintah kita itu ada yang namanya pendidikan atau edukasi untuk menghadapi bencana, ya mitigasi bencana seperti apa kalau terjadi gempa, kan ada edukasinya itu Pak. Kenapa? Ya karena memang kita rawan. Ya, penelitian Jakarta secara penelitian diperkirakan tenggelam misalkan ya, beberapa tempat, beberapa lokasi. Kenapa? Karena memang air laut. Ya, makin ke sini ya, seperti itu. Makin terjadi ya tergerus gitu ya tanah. Termasuk apa? Bukit-bukit yang rawan longsor. Itu kan ada diumumkan. Tolong ya, sekarang masuk musim hujan, hati-hati ya, rawan longsor daerah-daerah sini-sini. Diberitahu oleh pemerintah, oleh pihak yang kemudian meneliti secara ilmiah. Mereka ada ilmunya begitu Pak. Ya. Dan sebagai bentuk kehati-hatian kita boleh percaya. Walaupun semua kembali kepada ketentuan Allah. Maka wal ardi dzatis sada dengan wa akhrajatil ardu athqala. Ini letak geografis. Ya. Dan kita harus terima gitu. Kita harus terima, tapi kemudian menuntut kita akhirnya ikhtiar. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, ya, indera yang Allah berikan kemudian untuk mencari ilmu, melakukan inovasi-inovasi. Ya. Termasuk kan ketika ini rawan, Indonesia ini rawan tsunami misalkan. Dibuatlah alat-alat ya untuk memantau kan gitu ya. Minimal alarm kan gitu ya. Sehingga ketika terjadi gempa itu ada informasi tidak berpotensi tsunami. Apakah mereka melakukan itu perkiraan saja? Tidak, sudah ada ya, sudah ada alat ya yang mendeteksi. Nah, ini bagian dari ikhtiar kan. Justru dari situ kemudian terpacu ya orang untuk menemukan berbagai macam penemuan-penemuan baru dalam ya dunia kebencanaan ini gitu. Ya, termasuk ya bagaimana kalau terjadi gempa. Itu kan ada pelajaran sampai di Jepang itu dari mulai TK itu kan sudah diajarkan Pak. Ya, diajarkan kalau gempa harus lari kemana, berlindungnya kemana, jangan di bawah bangunan-bangunan yang rawan. Nah, itu kan sudah diajarkan. Apakah kemudian orang sana misalkan, ini mendahului takdir? Tidak, karena memang mereka sudah melihat secara letak geografis rawan, maka ada bentuk persiapan. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadnya di situ lagi. Mempersiapkan diri apa yang akan terjadi gitu. Ya. Kalau terjadi bencana, meminimalisir misalkan korban baik dari sisi infrastruktur ya, bangun atau korban dari sisi korban manusia. Ya. Korban manusianya itu kan bisa diminimalisir dengan itu. Nah, letak geografis Pak. Kita harus terima Indonesia salah satunya Allah takdirkan letak geografisnya memang rawan bencana itu. Karena Quran juga menjelaskan itu Pak. Ya. Kan kemarin lempengan gitu ya dibahas gitu ya. Ketika gempa Cianjur itu sampai sudah lebih dari 400 kali mungkin gempa susulan Pak. Dari mulai gempa yang pertama ya sampai hari ini, bahkan kemarin hari Sabtu itu, Ahad pagi maaf, itu kan ada berita gempa susulan lagi di Cianjur 4,2. Ya. Jadi sudah biasa kata mereka. Gempa susulan. Bahkan saya punya kawan yang terkena juga, sudah dirapi-rapi gitu ya, sudah mulai dirapi rumahnya. Ada gempa susulan lagi, jatuh lagi. Akhirnya udahlah, lebih baik fokus bantuin yang lain gitu ya. Dengan prinsip apa? Semoga dengan membantu dan meringankan saudaranya, Allah akan hadirkan ke jalan kemudahan. Allah berikan juga jalan kemudahan.
Walaupun dia juga sedang dia juga korban gitu kan. Ya, dia juga terkena, rumahnya juga sama, hancur. Atapnya itu sudah jatuh semua. Ya. Tapi karena udah dirapin, ada gempa susulan lagi, jatuh lagi katanya, jatuh lagi ya sudah. Bantu yang lain aja, jadi relawan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gempa musibah di dalam Al-Quran itu apa? Memang ada sumbangsi atau kontribusi dari tangan manusia. Memang itu kan dalam Al-Quran, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berarti ada ulah kita juga, Pak. Musibah itu. Contoh banjir. Ada ulah manusia kan? Ada itu. Karena Allah tidak menurunkan banjir. Yang Allah turunkan air hujan yang penuh dengan keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Ya. Kami turunkan dari langit itu ma'am mubarakan, air yang penuh dengan keberkahan. Dan dengan air itu kemudian tumbuhlah apapun yang akan bermanfaat bagi manusia, bagi hewan, ya, dan makhluk Allah lainnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami turunkan dari langit itu, air itu kulla syai'in hayyin, semuanya jadi hidup. Coba dengan air semua jadi hidup. Binatang yang tadinya sudah kelaparan, sudah mulai kekurangan air, ya, makanan dan sebagainya. Dengan turun hujan, tumbuh lagi, Pak. Makanan muncul lagi bagi mereka. Ya, kemarin sempat viral ada sekumpulan kera ya, maunya turun tuh dari gunung. Ya, karena memang dengan insting yang Allah berikan kepada binatang-binatang itu, mereka tahu gitu. Secara letak geografis akan terjadi apa terjadi, mereka memang mengetahui. Diberikan itu oleh Allah insting. Turun, atau ketika makanan di habitat mereka sudah kurang, turun ke sini. Ya, turun ke kota-kota bahkan gitu ya. Ke tempat pemukiman penduduk itu kan kerahkan turun. Kenapa? Mungkin di hutan sana makanan mereka sudah berkurang, nyaris habis gitu. Ya, lihat mungkin di tengah masyarakat masih banyak turun ke sini. Ya. Ya, jadi ada ulah manusia, tangan manusia. Tadi saya sebutkan banjir. Banjir itu ada. Karena ada orang yang Ustaz, 5 tahun yang lalu perumahan kami ini nggak banjir, Ustaz. Tapi sekarang banjir. Diteliti gitu kan. Oh, ternyata ada ulah tangan manusia. Mungkin pembangunan yang kemudian membabi buta atau tidak ada perencanaan yang baik, ya, untuk lingkungannya dan lain sebagainya, amdalnya gitu. Nah, itu kan harus ada analisa dulu, ya, karena akan menyebabkan kerusakan untuk yang lain, dampaknya begitu, dan itu banyak kan, ya. Terserah, ada tempat-tempat yang dulu nggak terkenal itu banjir, tapi kenapa sekarang banjir kan gitu ya. Begitu dilihat memang, oh iya hutannya udah gundul lah gitu ya, sehingga tidak ada lagi pohon-pohon besar menahan air, dia turun sekarang, ya, menyebabkan atau banjir bandang dan lain sebagainya, ya. Longsor itu kan banyak ya tadi, pohon-pohon yang sebaik ulah tangan manusia, iya, ya, maka di sini juga termasuk kemaksiatan gitu kan, ya, termasuk juga kemaksiatan. Makanya tadi saya sebutkan tidak langsung satu-satunya penyebab itu maksiat, karena bisa jadi dalam hadis Bukhari yang lain Rasul menyebutkan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat di akhir zaman itu, salah satunya apa? Banyaknya gempa. Ya. Kasratuz zalazil kata Rasul. Banyaknya gempa. Berarti gempa pun salah satu tanda yang akan menyertai nanti sebelum kiamat yang besarnya terjadi. Ya, tidak akan terjadi kecuali gempa itu banyak. Tidak semata-mata karena tadi maksiat saja kan gitu. Ya. Karena memang tanda akhir zaman atau sebelum kiamat terjadi. Ya. Banyaknya bencana gempa bumi. Ya. Tanda-tandanya kan banyak ya. Yuqbadul ilm, ya, biqabdil ulama, diangkat, dicabutnya oleh Allah ilmu itu dengan apa? Diwafatkannya para ulama. Itu juga tanda. Jadi Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada masing-masing manusia itu, tapi Allah cabut itu dengan mencabut nyawa para ulama. Jadi cabut para ulama. Sehingga nanti di akhir zaman yang memberikan fatwa itu adalah
juhala, kata orang-orang bodoh akhirnya. Kenapa? Karena ulama-ulamanya sudah dicabut oleh Allah. Ya kalau ulamanya diwafatkan kan ilmunya juga kemudian ya, dengan ilmunya langsung. Dan sehingga nanti apa? Yang akan memberi fatwa itu orang-orang yang bodoh, yang tidak paham agama, gitu ya. Karena ulamanya sudah dicabut, dan itu salah satu tanda akhir zaman, ya, tanda akhir zaman itu. Termasuk tadi banyaknya gempa, ya, kemudian al-haraj, ya, wa mal haraj ya Rasulullah, al-qatl, pembunuhan. Itu kan ada hadisnya, ya. Banyaknya pembunuhan, maraknya pembunuhan, nah itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Tapi kembali lagi dalam Al-Qur'an yang kedua, bahwa musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama karena letak geografis, yang kedua karena ada ulah tangan manusia, benar itu. Sehingga Allah mempesan kepada kita wala tufsidu fil ardi wala tufsidu fil ardi. Banyak ayat yang Allah pesankan jangan berbuat kerusakan. Karena nanti dampak kerusakannya itu dirasakan oleh kita juga, Pak. Jadi Allah sih sudah memberikan jangan buat kerusakan. Ya. Jadilah muslihun, orang yang justru memberikan kemaslahatan, perbaikan. Jadi ngeberesin yang rusak itu yang bagus. Ya. Bukan justru malah menjadi mufsid, orang-orang yang merusak. Ya. Fangzur kaifa kana akibatul mufsid. Salah satunya itu. Coba kalian perhatikan dalam Al-Qur'an bagaimana akibat orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ada ulahkan, dan kerusakan di situ kan Pak, bisa kerusakan dalam sisi fisik, ya, merusak apa gitu ya, menebang pohon dan lain sebagainya. Bisa dalam yang sifatnya non fisik kerusakan itu. Kerusakan akidah, kerusakan akhlak, kerusakan ibadah, bisa itu. Ya, berarti ada ulah kita, Pak. Dalam Al-Qur'an itu, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Maka Allah menyebutkan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Tidaklah Allah menurunkan yang baik, musibah yang baik artinya kebaikan, ya, kenikmatan, faminallah. Melainkan itu semua datang dari Allah. Tapi tidaklah Allah menurunkan yang buruk, famin nafsik, itu dari ulah kalian sendiri, kata Allah. Karena Allah sejatinya tidak pernah menurunkan keburukan, Pak. Ya, coba cek. Allah tidak pernah menurunkan keburukan. Keburukan itu salah satunya adalah ulah tangan kita sendiri, ulah perbuatan kita sendiri. Akhirnya muncullah keburukan tadi. Kenapa? Mafsadat yang kita lakukan, kemafsadatan yang kita lakukan, kerusakan yang kita lakukan, kemudian mengundang, ya, musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Tapi seperti tadi, bisa jadi kerusakannya dilakukan oleh kita, tapi Allah beri sinyalnya di tempat lain. Itu bisa jadi, jadilah muhasabah bagi kita, Pak. Untuk apa? Kita ambil pesan Allah tadi, ayat kauniyahnya, oh, itu sudah diberikan warning oleh Allah, misalnya, supaya kita jadi peringatan muhasabah dan kita bisa berubah. Makanya Al-Quran itu 2/3 tentang sejarah umat terdahulu, kisah umat terdahulu. Isinya itu lebih banyak itu. Cerita umat terdahulu. Dan ceritanya bukan dongeng, Pak. Ceritanya nyata. Terjadi gitu ya. Apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran, kisah apapun, itu nyata, terjadi. Pernah terjadi di muka bumi. Supaya apa? Ya. Ibrah kan gitu ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun. Ya. Sungguh pada kisah mereka, siapa saja itu, mereka itu orang-orang terdahulu, itu ada ibrah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Maka haditha yuftara, tidaklah kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah cerita yang diada-adakan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Tapi dia adalah sebagai pembenar apa yang sudah pernah ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu membenarkan apa yang dalam Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan merinci hukum-hukum. Ya. Nah itu jadi ibrahnya buat kita gitu, Pak. Ya. Jadi ambil hikmahnya buat kita. Oh ternyata Allah berikan sinyal di sini, ibrahnya buat kita. Pada hakikatnya kan buat yang tidak terdampak. Ya.
Yang terdampak dia bersabar dengan ujian dari Allah, yang tidak terdampak tadi saya sampaikan. Kemudian muncul empati, lalu kemudian berbentuk kal jasadil wahid, satu tubuh ya, yang akhirnya menggerakkan kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Maka ketika ada musibah, ya orang kita ini karena sudah terbiasa tergerak, Pak. Semuanya turun, relawan. Yang tidak bisa turun dia titipkan sebagian atau sisihkan hartanya, ya, atau dia kirim kemudian makanan dan lain sebagainya yang dibutuhkan, kebutuhan-kebutuhan mendesak bagi para korban. Nah, di situ kita bisa mengambil ibrah. Ya, kita bisa mengambil ibrah. Kenapa? Karena ada empati dari musibah yang dialami oleh saudara-saudara. Dan yang terakhir, musibah itu di dalam Al-Qur'an itu sebagai ujian. Ya. Ujian kan di dalam Al-Qur'an, musibah itu sebagai ujian. Sebagai sesuatu yang harus menerpa dalam kehidupan kita. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 kan disebutkan kami berkata, kami beriman gitu. Tidak, kata Allah. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah mengatakan beriman lalu mereka enggak diuji sama sekali? Enggak. Kami akan uji mereka sebagaimana kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah tahu mana keimanan yang benar, mana nanti keimanan yang dusta. Dengan ujian, dengan musibah, menguji, memfilter mana iman yang benar, yang jujur, yang sungguh-sungguh, mana iman yang dusta, yang bohong-bohongan. Ya. Nah itu kan sebagai musibah. Menerpa sesuatu yang akan menerpa setiap kita, Pak. Ya, besi itu kan kalau mau jadi golok, mau jadi pedang, ya itu kan harus ditempa dulu. Kalau besi begitu saja, Pak, nggak bernilai ya. Begitu ditempa, dibakar, dipukul gitu ya. Jadi pedang, jadi golok, jadi pisau, jadi mahal kan harganya. Padahal aslinya besi itu didiamin gitu aja, berkarat, lama-kelamaan hancur, sudah nggak bernilai. Tapi begitu kemudian ditempa, ya, begitu digembleng, dipanaskan, jadi golok kan, Pak. Jadi pedang, manfaat bernilai, mahal harganya. Ya. Jadi mahal harganya. Tadi besi rongsokan aja gitu. Tidak punya nilai apa-apa. Seorang muslim, seorang hamba pun demikian. Kalau dia ingin menjadi seseorang yang bernilai, berkualitas, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ya, sebagai ujian, diuji. Maka lihat para nabi, para rasul, semua kemudian akhirnya keluar menjadi para pemenang. Ya, menjadi para pemenang. Nabi Ayub, beres kan? Beres ujiannya, dikembalikan lagi oleh Allah. Istrinya, anaknya, bahkan ditambah lagi pengikutnya lebih banyak. Nabi Yunus juga demikian. Tempa dulu oleh Allah, masukkan dalam perut ikan paus. Ya, menjadikan kemudian Nabi Yunus mengambil ibrah, pelajaran dari situ. Bertaubat beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, mengakui ini adalah kezaliman saya sendiri ya Allah. Bukan kezaliman dari umatku, bukan kezaliman pemilik kapal yang kemudian harus melemparkanku ke dasar laut. Tidak. Nabi Yunus tidak menyalahkan itu semua, tapi menyalahkan bahwa ini adalah kezaliman diri saya. Itulah muhasabah. Kan tapi ditempa dulu kan. Ya. Kita juga kalau tidak akan jadi seperti ini Bapak kalau nggak melewati penempaan sebelumnya, penggemblengan sebelumnya. Dari mulai sekolah TK atau SD ujian naik, beres SD SMP ujiannya lebih berat lagi, SMP beres SMP SMA ujiannya lebih berat lagi, kuliah S1 S2 S3 ini sudah beda itu Pak. S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, ini aja sudah beda Pak. Namanya aja beda, maka kemudian tingkat atau bobot ujiannya berbeda. Tapi apa? Tadi emas jadi berkilau karena memang sudah ditempa, ya, sudah diasap, sudah dipukul, dibakar, gitu ya, dipanaskan, jadilah emas. Yang tadinya nggak punya nilai jadi mahal, gitu ya. Nah, 3 hal itu, ya, musibah itu, ya, antara muhasabah dan juga mahabbah tadi, ya. Yang pertama karena memang letak geografis dan itu benar. Ya, kita harus terima Indonesia. Ya, Bapak mau alhamdulillah mau pindah aja lah, nggak usah di Indonesia misalnya. Ya, Bapak mau pindah kemana silahkan kan gitu ya.
ikhtiar yang memang letak geografisnya aman dari bencana misalkan begitu ya. Ya, udahlah pindah, nggak usah di Jakarta. Ya, pindah mana ke Garut, dianggapnya Garut bukan Indonesia gitu kan. Ya, pindah ke mana? Oh, pindah ke Kalimantan, ya, Indonesia juga. Memang letak geografis itu bagian dari sunat. Kita harus terima itu. Tapi dari situ kemudian memicu kita untuk melakukan kajian-kajian ilmiah, penemuan-penemuan baru. Sehingga apa, otak manusia ya benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Jadi saya lihat ilmuwan-ilmuwan yang kemudian terus mencari inovasi-inovasi untuk meminimalisir, setidaknya mempersiapkan nanti kalau ada bencana, ini orang sudah memberikan jariah ilmu yang luar biasa. Orang ini sudah memberikan jariah ilmu yang sudah lulus, pakai alat alarm pendeteksi dini tsunami dan sebagainya. Ini kan hasil penelitian. Penelitian itu diakibatkan kenapa? Karena letak geografis negeri kita itu rawan bencana. Ya. Dan ini diperkuatnya apa? Biasanya terjadi di akhir tahun, katanya gitu ya. Bukan ingin meramal, tidak, tapi prediksinya itu melalui ilmu kajian keilmiahan tadi. Di akhir tahun itu coba Desember kan biasa gitu kayak hujan, banjir bandang, longsor terus. Sekarang musim hujan ya. Tapi yang kedua ada ulah tangan kita, ada ulah manusia juga Pak. Kerusakan fisik dan kerusakan non fisik. Dan yang ketiga, musibah adalah ujian. Ujian bagi orang-orang yang beriman, ya, baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak, sama-sama menjadi ujian, ya. Yang terdampak ujian kesabaran, yang tidak terdampak ujian muhasabah sekaligus ujian ukhuwah, persaudaraan, ya, yang satu tubuh tadi kita merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan juga. Ya, dan tidak merasa aman, biarin yang penting saya aman, nggak ada gempa. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena kalaulah, mohon maaf Pak, bukan saya mendoakan, kalaulah yang apa yang terjadi di Cianjur kemudian menimpa kita, kita belum tentu kuat. Belum tentu kita kuat. Ya, saudara-saudara kita di Cianjur ratusan kali kan itu gempa-gempa susulan, ya, maka mereka harus kita support. Yang susah itu kan memulihkan jiwa mereka itu kan. Ya. Karena kalau bantuan itu kan jadi numpuk Pak. Ya numpuk ya bantuan itu. Akhirnya numpuk. Gimana ini bantuannya? Tapi pemulihan jiwa itu yang luar biasa. Sehingga mereka siap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan setelah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan jadi roh pelajaran kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Di ibu-ibu? Di chat. Oh, di chat ya. Saya cek dulu. Oh, enggak ada. Silakan. Masalah yang musibah itu, Ustaz, Ya. ini juga memperoleh informasi tentang adanya desa yang ditenggelamkan Allah dalam satu malam. Ya. Di dekat Magelang atau apa, itu juga termasuk viral. Nah, itu karena di situ narasinya, informasinya adalah karena di situ banyak maksiat, bahkan satu kampung itu maksiat semua. Itu bagaimana itu? Iya. Wallahu alam, saya ya belum tahu apa info dan apa postingannya gitu ya, terkait dengan satu desa yang Allah tenggelamkan misalkan, dan itu terjadi di kita ya misalkan ya, tadi disebutkan di kotanya ya, karena maksiat mereka ya. Apakah benar atau tidak perlu dicek lagi, saya takut salah ya beritanya gitu ya, ataupun menanggapi beritanya. Tapi lebih kepada begini, salah satu saya mungkin pernah menyampaikan, Rasul pernah memohon kepada Allah
dua hal, dan itu oleh Allah dikabulkan. Satu, Rasul tidak meminta umatnya berumur panjang seperti umat terdahulu. Umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Ya, bahkan Nabi Nuh nyaris 1000 tahun, kan gitu ya. Memang umur umat terdahulu ya seperti itu. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad, Rasul sendiri bersabda, ma baina sitin wasab'in, antara 60-70. Yang lebih dari itu ada tapi sedikit, kata Rasul. Tapi Rasul nggak minta umur umatnya panjang sama seperti umat terdahulu. Rasul cerdas, mintanya apa? Lipat gandakan pahala setiap amal ibadah dari yang dilakukan dari umatku. Maka lihat ya, setiap ibadah dalam Islam yang dilakukan umat Nabi Muhammad pahalanya nggak satu. Pahalanya nggak satu. Coba aja baca Quran, pahalanya nggak satu. Dihitungnya bahkan per huruf. Nah, ini berkat permohonan Rasul. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau azab sekaligus langsung, maksudnya azab tunai kontan ya, setiap maksiat yang dilakukan oleh umat. Kalau umat terdahulu kan sekali azab habis, Pak ya. Kaum Nabi Lut habis. Yang tersisa yang beriman gitu ya. Tapi yang berdosa itu, yang bermaksiat habis. Kaum Nabi Nuh yang selamat yang di dalam bahtera, karena kata Nabi Nuh, ya Allah berfirman ketika ngajak ke putranya, ya, irkam ma'ana, ayo karena naik bersama kami ke bahtera ini, nggak mau dia kan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, katanya. Saya akan lari ke bukit yang paling tinggi yang akan menyelamatkan saya dari air. Ya kata Nabi Nuh, la asimal yaum, nggak ada yang bisa selamat hari ini. Nggak ada yang bisa selamat. Nggak dengar ya. Akhirnya memang kan nggak selamat. Yang selamat yang ada dalam bahtera gitu. Tapi kan umat terdahulu memang habis, Pak. Kalau yang maksiat habis. Nah, Rasul minta jangan langsung, tapi beri tangguh ya Allah. Beri kesempatan mereka untuk bertaubat. Makanya Pak, kalau atas dasar maksiat dan dosa kesalahan kita masing-masing, kita udah nggak ada di sini Pak. Saya mungkin udah lebih dulu nggak ada karena dosa dan maksiat kita. Tapi Allah tutupi maksiat kita, ya. Dan Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Itu maksudnya, ya. Tapi kalau info seperti itu, ya saya juga tidak ini, karena memang terus terang belum mengetahui secara detail gitu ya, apakah benar ya ditenggelamkan itu ya memang karena posisi kampungnya itu memang sebelah laut ya, misalkan, sehingga terjadi abrasi kemudian habis gitu ya, misalkan kampungnya, atau memang benar-benar karena kemaksiatan. Sehebat apa kemaksiatan mereka sampai gitu ya. Ya bukan berbangga, tapi rasanya ya ditimbun ya, longsor. Ya, berarti kan longsor ya, karena longsornya. Tapi kemudian tadi apakah langsung kita simpulkan itu karena banyak maksiat. Ya mohon maaf, bukan bangga dengan maksiatnya. Tapi rasa-rasanya nggak ada yang paling gede maksiatnya seluruh Indonesia ini kecuali Jakarta. Ya, misalkan gitu ya. Karena di sini semuanya maksiat ada, Pak. Ya. Sebutkan maksiat paling besar sampai maksiat paling kecil ada. Kalau landasan itu. Tapi kok Jakarta nggak ada? Oh, iya, karena nggak ada gunung ya. Karena nggak ada gunung, jadi nggak longsor misalnya. Kan banyak macamnya nanti, Pak. Ya. Teguran dari Allah kan tidak harus. Ya. Karena tadi ada yang merasa aman aja dari longsor. Tapi nanti kan ada yang berbentuk waja'alna 'aliyaha safilaha, yang tadinya di atas Allah balikan jadi di bawah, ya kan, likuifaksi namanya, yang gitu ya. Dulu kita pas di Palu itu ya, likuifaksi seolah hal yang baru waktu itu kan, padahal dalam Al-Quran udah ada itu, gitu ya, udah terjadi dulu, makanya Al-Quran menceritakan itu sudah pernah terjadi. Jadi wallahu a'lam, saya tidak tahu ya apakah karena maksiatnya dan apa maksiat yang sampai sedemikian hebat. Dan bisa jadi lagi-lagi apa yang terjadi di satu tempat musibah pada hakikatnya sinyal dan pesan untuk kita muhasabah. Contohnya gini, kalau ada kematian itu pelajaran untuk yang mati atau yang masih hidup? Yang masih hidup. Ya. Yang sudah meninggal sudah selesai. Tapi ketika ada kematian, itu pesan bagi yang masih hidup. Ingat kita akan begitu. Sehingga doa Rasul yang Rasul ajarkan ketika kita ziarah ke kuburan atau ke TPU gitu ya,
wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Berarti apa tuh? Kematian adalah sinyal, pesan, nasihat bisu bagi yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal selesai, tapi bagi kita yang masih hidup. Bisa jadi satu musibah ataupun teguran dari Allah ke satu tempat, satu negeri, itu teguran sebenarnya sinyal bagi kita supaya jaga-jaga. Ya, karena bisa jadi gitu ya, bukan mendoakan, Allah mempergilirkan itu ke tempat yang lain, termasuk ke tempat kita. Siapa yang tahu? Allah a'lam. Ya, itu. Makasih. Ya, semua waktunya sudah lewat. Ya. Untuk dengan doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya dan kita semuanya. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa mobil khusus pada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan ya di balik musibah yang Allah berikan kepada mereka, menjadi penggugur dosa dan kesalahannya, dan tentunya menjadi amal saleh karena kesabaran mereka. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.